Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melani, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 230901153 kelas 4A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Association Rule Mining, termasuk teori dasarnya, bagaimana dua algoritma yang digunakan bekerja, serta praktik penerapannya menggunakan dataset retail. Oke, yang pertama yaitu, apa itu Association Rule Mining? Association Rule Mining adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola menarik antara variabel-variabel di dalam dataset berukuran besar. Teknik ini banyak diterapkan dalam analisis pasar atau perilaku konsumen. Contohnya, jika seorang pelanggan membeli roti, maka terdapat kemungkinan besar bahwa mereka juga akan membeli susu. Dengan menerapkan Association Rule Mining, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pembelian konsumen sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti penyusunan strategi pemasaran dan pengaturan tata letak toko. Ada 3 istilah penting dalam Association Rule Mining. Yang pertama yaitu support. Support itu artinya seberapa sering item-item tersebut muncul bersama di data. Yang kedua yaitu confidence, yaitu seberapa besar kepercayaan bahwa kalau membeli satu item akan membeli item lain. Yang ketiga yaitu lift, yaitu seberapa besar pengaruh satu item terhadap pembelian item lainnya dibandingkan dengan pembelian acak. Selanjutnya yaitu nomor 2. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dua algoritma yang digunakan, yaitu a priori dan FP growth. Yang pertama yaitu a priori. Algoritma a priori bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap subset dari sebuah item set yang sering muncul juga harus sering muncul. Langkah-langkah kerja a priori yaitu, yang pertama, menghitung nilai support untuk setiap item tunggal. Kedua, menyaring item yang memiliki support di bawah nilai minimum support yang telah ditentukan. 3, membentuk kombinasi dua item dan menghitung supportnya. Yang keempat, menyaring kembali kombinasi yang tidak memenuhi minimum support. Yang kelima yaitu kombinasi 3 item, 4 item, dan seterusnya, hingga tidak ada lagi kombinasi baru yang dapat dibentuk. Setelah menemukan frequent item sets, algoritma membentuk association rules berdasarkan item sets tersebut, lalu mengevaluasinya menggunakan metric lift. Karakteristik utama a priori itu sederhana, namun algoritma ini dapat menjadi sangat lambat jika digunakan pada dataset yang sangat besar karena banyaknya proses kombinasi dan scanning data yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu FP growth. Berbeda dengan a priori, FP growth menghindari proses membangkitkan kombinasi item satu persatu. Jadi cara kerja FP growth yaitu, yang pertama, mengurutkan item berdasarkan nilai support dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang kedua, membangun struktur data berbentuk pohon yang disebut FP tree dari data transaksi. Seperti ini. Ini tuh FP tree. Selanjutnya, menemukan frequent item set langsung dari FP tree tanpa menghasilkan seluruh kombinasi item secara eksplisit. Selanjutnya, membentuk association rules dari pola-pola frequent tersebut dan mengevaluasinya menggunakan metric lift. Karakteristik FP growth adalah lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma a priori, terutama saat digunakan dalam dataset yang besar. Namun, FP tree dapat menjadi kompleks apabila data transaksi memiliki banyak variasi atau percabangan. Selanjutnya itu nomor 3, penerapan algoritma. Saya menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma a priori dan FP growth. Yang pertama yaitu persiapan dataset. Saya menggunakan dataset retail yang berbentuk file CSV dan dimuat ke Google Colab menggunakan library Pandas. Ini adalah datasetnya. Selanjutnya itu algoritma FP growth. Saya menggunakan library Pandas time untuk mengatur waktu komputasi, mxtend frequent patterns untuk mengakses algoritma a priori, FP growth, dan association rules.
dan library transaction encoder untuk mengubah data transaksi menjadi format yang dapat digunakan algoritma. Yang pertama yaitu menghapus baris-baris yang memiliki nilai kosong pada kolom items untuk memastikan data transaksi valid. Dan ini pre-processing, yaitu mengubah setiap transaksi menjadi list item dengan cara memisahkan string berdasarkan koma dan menghapus spasi tambahan. Dan selanjutnya itu pengelompokan transaksi berdasarkan transaction ID untuk menggabungkan items yang berasal dari transaksi yang sama. Selanjutnya itu menggunakan transaction encoder. Tujuannya itu untuk mengubah data transaksi menjadi format one hot encode, true or false, yang dapat diproses oleh algoritma association rule mining. Kemudian saya membentuk association rules dengan menggunakan metric leaf dengan minimum nilai 1. Pada tahap hasil saya menampilkan 5 kolom, yaitu antecedents, consequence, support, confidence, dan leaf. Antecedent dan consequence itu menunjukkan hubungan antar item yang dianalisis. Support itu menunjukkan seberapa sering kombinasi tersebut muncul dalam data. Confidence itu mengukur seberapa besar kemungkinan seseorang membeli consequence setelah membeli antecedents. Sedangkan leaf digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan tersebut dan menjadi metrik utama. Ini adalah outputnya. Pada hasil frequency item seperti banana, milk, dan cereal paling sering muncul dengan support tertinggi yaitu 26%. Dan pada association rules, milk, banana itu support 6,6%, confidence-nya itu sekitar 25%, dan leaf-nya itu 1. Ini artinya saat pelanggan membeli milk, ada peluang 25% mereka juga membeli banana dengan hubungan leaf 1. Algoritma yang selanjutnya yaitu a priori. Dengan menggunakan fungsi a priori dari MLextend frequent patterns, saya mencari frequent item sets dengan minimum support 0,005. Kemudian saya membentuk association rules dengan menggunakan metric leaf dengan minimum nilainya 1. Sama seperti algoritma sebelumnya, saya hanya menampilkan 5 kolom saja, yaitu antecedents, consequence, support, confidence, dan leaf. Ini adalah outputnya. Saya mengambil contoh yang pertama, itu antecedents-nya apple dan consequence-nya banana dengan support nilai itu 0,657 atau sekitar 6,57% dari seluruh transaksi yang tercatat membeli kedua produk tersebut secara bersamaan. Nilai confidence-nya itu 25%, yang berarti dari seluruh transaksi yang membeli apple sebanyak 25% diantaranya juga membeli banana. Sedangkan nilai leaf-nya itu 1,99788. Ini menunjukkan bahwa pembelian apple meningkatkan peluang pembelian banana sebesar kurang lebih 9,98% dibandingkan dengan peluang pembelian banana secara umum. Karena nilai leaf lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara apple dan banana meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi. Oh ya, di sini tuh ada waktunya, ada FP growth itu 2,1920 detik dan a priori itu 0,0497 detik. Kesimpulan praktikal ini yaitu algoritma FP growth terbukti lebih cepat dibandingkan a priori dalam memproses dataset. Namun struktur FP3 itu dapat menjadi kompleks jika datanya sangat bercabang. Jadi tinggal menyesuaikan saja tergantung dataset yang kita gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.